Ada yang perlu diperhatikan, permasalahan sebelumnya dong. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan masalah itu harus permasalahan sebelumnya juga dibaca. Dia tidak akan ngutang kecuali ada permasalahan sebelumnya, kan begitu. Apa yang menjadikan masalah ini ada kok sampai dia harus ngutang? Ya, seperti itu. Nah, kalau belum diurai sini nggak berlaku. Jadi selesai apa sih? Apa yang menjadikan suami ngutang? Misalnya mungkin karena dia nggak punya pekerjaan sehingga kita terus harus ngutang dan sebagainya, makan sampai harus bayar utang. Berarti yang perlu dirubah di sini juga bagaimana cari usaha. Atau mungkin kita mengurangi cara makannya, sebab kadang-kadang sudah terlanjur mengikuti gaya hidupnya orang itu, biarpun sudah ekonomi menipis, ekonomi sudah mulai tidak stabil, itu cara makannya masih cara orang kaya. Ini salah, harus cerdas dong. Jadi semua harus dirubah supaya tekanan. Sama seperti seorang istri mengatakan suaminya adalah jangan bekerja di tempat yang haram, atau suaminya jangan pinjam uang bank konvensional. Cuman kalau dia tuntutannya tidak dikurangi, ya sama saja. Mungkin berkata, wahai suamiku, aku rela tidak pakai anting dulu, nggak apa-apa, nggak pakai kalung, nggak apa-apa. Tahun ini hari raya ini kita tidak usah beli baju dulu bang, yang penting abang tidak. Artinya dari pihak istri pun mendukung. Bukan hanya berkata jangan bang, mohon maaf, ini kita nasihat pertama dari istrinya untuk mendukung. Jangan sampai bang nggak usah, jangan pinjam duit, jangan pinjam ke bank dan sebagainya. Katanya besok bang, ini harus ganti dong kulkasnya bang, motor harus ganti bang. Ini berarti dia mendukung, hanya sekedar Anda melarang saja. Anda pun beri solusinya adalah dengan cara mengurangi pengeluaran yang ada di dapur Anda, mengurangi pengeluaran dalam rumah tangga Anda. Kita ada satu orang, subhanallah, seorang perempuan punya masalah, dia harus pinjam uang di tempat bank konvensional karena dia punya utang banyak untuk membiayai anaknya sekolah. Akhirnya kita tanya, sekolahnya di mana ibu? Dia nyebut sebuah sekolahan. Saya kaget aja, sudah tahu kondisinya begitu, pengen sekolah yang sangat mahal sekali. Ya sakit dia, sekolahnya mahal, jutaan per bulan. Waduh, ini nggak bener ini orang cara berpikirnya. Akhirnya kita sampaikan, saya punya anak waktu itu sekolah kan di luar, 1 bulan cuma 75.000 kan. Ya MI yang bebas 75.000, tinggal bawa bagasi sendiri dan sebagainya. Kenapa harus memaksakan diri sekolah full day apa nggak sampai harga mahal? Ini kadang orang berpikir. Gaya hidup yang ngikuti hidupnya orang, sehingga dia akan terus terjerat dengan budaya-budaya ngutang, terseksa. Tapi kembali dengan cara hidup sederhana, apa yang diajarkan Nabi, lihat, action gaya-gayaan dengan gebiar dunia. Tadi kita sebutkan dalam firman, gebiar dunia itu akan menjadikan hidup itu susah. Jadi yang menjadikan hidup susah kadang diri kita sendiri. Hidup susah itu kita sendiri yang membuat. Padahal kalau seandainya kita bisa makan apa adanya, mungkin bahkan prinsip kita yang penting sehat, halal, mudah. Bukan yang penting action, gaya dan sebagainya. Tidak punya kendaraan ya nggak usah pakai angkot, sekarang alhamdulillah juga ada di mana-mana. Harus gaya, harus punya mobil, pajaknya segala macam, masya Allah. Itulah orang-orang yang nggak cerdas. Tidak mengerti kemampuannya seperti apa, dia membawa beban, ngambil beban sebenarnya. Makanya itu adalah setan yang menjadikan seperti itu, sehingga dia terjerumus, akhirnya pinjam ke tempat-tempat yang haram yang ada ribanya. Mungkin dari Anda, wahai istri yang solehah, mulai dari diri Anda sendiri. Kemudian semoga suami Anda mendengar suara ini. Itu setan yang bisikkan kepada Anda. Dan yakini bahwasanya janji Allah adalah dengan keyakinan Anda kepada Allah. Kalau Anda yakin betul bahwasanya pintu haram harus Anda tutup, maka lihat, Anda akan menemukan pintu halal Allah buka selebar-lebarnya. Ya, berusahalah, jangan. Dan jangan menutup karunia Allah. Anda bisa pinjam teman yang tanpa ada bunga dan sebagainya. Bahkan bisa jadi di saat Anda pinjam teman malah diberi hadiah atau dan seterusnya. Atau mungkin daripada melakukan haram, jual aset Anda jika Anda punya aset banyak.
Kadang mempertahankan aset lebih baik ngutang dengan cara yang haram daripada harus menjual aset. Padahal kalau seandainya dia yakin aset aku jual untuk menyelesaikan urusan utang haram saya, maka setelah itu Allah akan ganti dengan yang hebat, yang lebih besar lagi. Seperti itu. Bangun keyakinan kepada Allah dan takutlah kepada Allah. Dan tetap kami himbau kepada siapapun yang sudah niat hijrah, meninggalkan riba dan seterusnya, teruskan, jangan ragu. Dan siapapun yang masih berada di kubang kehinaan riba, maka tinggal memohon kepada Allah agar dientaskan. Jangan putus asa, jangan berkata sekarang susah pinjam duit yang nggak ada bunganya, susah. Jangan katakan semacam itu. Allah maha kasih kok, Allah maha luas, Allah maha pemurah. Tidak ada yang melata di atas bumi kecuali diberi oleh Allah rizkinya. Seperti itu. Jadi ditata hati, yakin, dan jangan berani-berani mencoba dengan yang haram, karena haram itu adalah akan membawa kepada petaka yang panjang. Kemudian di saat Anda menemukan saudara-saudari Anda, ini harus kita bangun akhlak yang baik supaya orang tidak merendahkan saja kepada orang yang dianggap salah atau melakukan kesalahan. Maka jika Anda melihat saudara-saudari Anda yang masih berurusan dengan dunia perbankan yang ada ribanya, maka Anda panjatkan doa sebanyak-banyaknya, jangan rendahkan mereka. Sebab kami menemukan banyak di antara mereka kalau bertemu dengan kami adalah dengan derai air mata, penyesalan, ingin mengentaskan diri tapi belum bisa, dan banyak orang semacam itu. Maka jangan merendahkan mereka. Lalu target kita apa? Target kita, ya, harapan kita adalah semua yang konvensional ini kelak menjadi syariat semuanya. Nggak mustahil. Islamisasi bank. Jadi semua bank menjadi diislamkan, disyariatkan semuanya. Dan indah kalau seperti itu, dan mungkin dimulai dari kesadaran orang yang paling bawah, kita menggunakan bank syariah, sampai paling atas Pak Presiden, kompak, indah semuanya. Baldatun thayyibatun rabbur ghafur. Ternyata seperti kita bertemu di dunia, ketemu lagi di surga nanti kalau kita serius. Maka ini seruan kepada semua yang ngurusi negara ini. Pintu surgamu sangat mudah. Ayo selesaikan hal yang demikian ini. Gampang, tinggal ngomong saja. Rakyat mendukung, indah. Oh, surga ternyata gampang ya. Seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari urusan riba, dan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan yang halal penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab.